Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Langkah Positif. Pernahkah kalian bertemu seseorang dan berharap bisa membaca pikiran mereka untuk memahami segala misteri yang tersembunyi? Nah, hari ini adalah hari keberuntungan kalian, karena kita akan membahas sesuatu yang akan mengubah cara kalian melihat dunia sosial, yaitu tips psikologi yang akan membuka sesuatu tersembunyi dalam karakter dan pikiran seseorang. Bersiaplah, karena setelah video ini, kalian akan menjadi ninja pikiran, siap merayap ke dalam kebenaran tersembunyi. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Bahasa tubuh, sebagai cara kita berkomunikasi tanpa kata-kata, membuka pintu ke perasaan yang lebih dalam. Lihat saja gerakan tangan seseorang. Kalau tangan bergerak luas dan terbuka, bisa jadi mereka penuh kepercayaan diri atau sangat antusias. Sebaliknya, gerakan yang lebih terbatas mungkin menunjukkan keresahan atau kewaspadaan. Postur tubuh juga jadi petunjuk penting. Kalau ada yang berdiri tegak dengan bahu terbuka, itu artinya mereka merasa percaya diri. Sementara, kalau postur tubuh tertutup, bisa jadi mereka sedang merasa cemas atau tidak yakin. Memahami postur tubuh membantu kita melihat sejauh mana seseorang merasa dominan atau pasif dalam situasi tertentu. Lalu, lihat ekspresi wajah. Mata yang bersinar atau senyuman tulus menunjukkan kebahagiaan. Tapi kalau ada kerutan di dahi atau bibir tertekan, bisa jadi mereka sedang khawatir atau tidak nyaman. Jadi, saat ngobrol dengan orang lain, jangan cuma dengarkan kata-katanya. Perhatikan gerakan tangan, postur tubuh, dan ekspresi wajah untuk tahu lebih banyak tentang pikiran dan perasaan yang mungkin tidak diungkapkan. Dengan mengerti bahasa tubuh, kita bisa memperdalam hubungan kita dan membuka pintu ke pemahaman yang lebih dalam. Semoga tips ini bermanfaat, teman-teman. Mata memang seperti jendela jiwa, ya teman-teman. Kita bisa menangkap banyak informasi hanya dengan memperhatikan mata seseorang. Bayangkan ini seperti membaca buku cerita tanpa harus membuka halaman. Ketika berbicara dengan seseorang, lihatlah apakah mata mereka bersinar cerah. Ini bisa menandakan semangat atau kebahagiaan yang sedang mereka rasakan. Tapi hati-hati, kalau mereka menghindari kontak mata, mungkin ada sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman. Mengapa ini penting? Nah, melalui mata, kita bisa melihat sejauh mana seseorang merasa aman atau ragu. Jadi kalau mata mereka bersinar, mungkin mereka merasa senang atau antusias. Tapi kalau mereka terlihat gelisah atau menghindari tatapan, bisa jadi ada kekhawatiran atau rasa takut yang mereka sembunyikan. Ingat, ini bukan ilmu pasti, tapi lebih ke seni membaca ekspresi. Jadi, saat berinteraksi, perhatikan mata teman-teman sekitar. Apakah cerah atau ada sesuatu yang disembunyikan di sana? Dengan memahami bahasa mata, kita bisa lebih dekat dengan perasaan dan pikiran orang lain. Tetap antusias dan selalu perhatikan mata yang bicara. Mari kita bahas tip berikutnya, gaya berbicara. Gaya berbicara seseorang bisa jadi seperti melihat warna pada lukisan, memberikan kita gambaran tentang suasana hati mereka. Bayangkan ini seperti mendengarkan lagu. Jika seseorang berbicara cepat dan penuh semangat, seperti beats yang cepat dalam musik, bisa jadi mereka sedang bersemangat atau senang. Sebaliknya, jika gaya berbicaranya lebih santai dan terukur, seperti melodi yang tenang, mungkin mereka sedang menghadirkan cerita dengan hati-hati. Coba perhatikan intonasi suaranya. Apakah mereka bicara dengan nada tinggi dan ceria, atau lebih cenderung tenang dan serius? Ini seperti mendengarkan melodi yang menyertainya. Intonasi suara bisa mengungkapkan banyak tentang perasaan seseorang tanpa harus mencari tahu detailnya. Jadi, saat kita berbicara dengan orang lain, selain mendengarkan kata-katanya, dengarkan juga ritme dan nada suaranya. Apakah seperti lagu yang ceria atau lebih seperti melodi yang mendalam? Dengan memahami gaya berbicara, kita bisa menangkap nuansa emosional yang mungkin tidak terungkapkan secara langsung. Tetap simak, ya, karena tip ini bisa membuka pintu untuk lebih memahami dunia perasaan orang di sekitar kita. Teruslah berbicara dengan gaya yang menyenangkan.
Mari kita masuk ke dunia kata-kata, yaitu pilihan kata. Bayangkan ini seperti menyusun puzzle kata untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan seseorang. Saat kita ngobrol dengan orang lain, perhatikan betul pilihan kata yang mereka gunakan. Jika mereka sering menggunakan kata-kata positif seperti senang, mengagumkan, atau fantastis, mungkin mood mereka sedang cerah. Sebaliknya, jika kata-kata yang mereka pilih lebih cenderung ke arah sulit, bingung, atau repot, bisa jadi ada sesuatu yang sedang mereka pikirkan. Selain itu, coba amati apakah orang tersebut lebih suka merinci detail atau memberikan gambaran umum. Jika mereka menyajikan cerita dengan detail-detail kecil, mungkin mereka ingin kita melihat lukisan secara utuh. Sementara jika lebih suka memberikan gambaran umum, mungkin mereka fokus pada pesan besar yang ingin mereka sampaikan. Jadi, saat kita berbicara, selain mendengarkan kata-katanya, perhatikan juga pilihan kata yang mereka pilih. Dengan memahami pola pikiran melalui kata-kata, kita bisa membuka jendela ke dalam pikiran orang lain tanpa harus menjadi seorang detektif kata-kata. Tetap asik berbicara dan nikmati perjalanan melalui kata-kata yang bermakna. Penting banget nih, buat kita kenal betul sama diri sendiri. Gini, bayangin kayak lagi ngejelajahin diri kita sendiri sebelum kita coba baca pikiran orang lain. Kita punya peta yang isinya cerita tentang pengalaman dan perasaan kita, kan? Nah, itu bantuin kita ngertiin diri kita lebih dalam. Contohnya, kalau kita pernah ngerasain kegagalan, pasti lebih bisa ngerasain gimana rasanya susah bagi orang lain. Jadi, ngeliat dari pengalaman kita jadi lebih peka sama perasaan orang lain. Ini kayak punya kunci rahasia buat bisa baca perasaan orang lain. Jadi, dengan kenal diri sendiri, kita bisa latih diri. Kita buat lebih peka sama hal-hal yang nggak kelihatan, kayak nyambung sama perasaan orang atau ngertiin gimana cara dia mikir. Dengan gitu, kita jadi lebih dekat sama orang di sekitar kita, lebih ngertiin satu sama lain, dan hubungan kita makin erat. Intinya, kenal diri sendiri itu nggak cuma buat kita doang, tapi juga buat lebih ngertiin dan nyambung sama teman-teman kita. Jadi, teman-teman, itu dia tips psikologi untuk membaca pikiran dan karakter orang. Ingatlah, membaca orang memang seni, dan semakin kita melatih diri kita, semakin baik kita akan menjadi dalam memahami orang di sekitar kita. Jangan lupa untuk memberitahu kami pengalaman kalian atau tips tambahan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah penasaran.